bertahan dekat api. Firman Tuhan pasti digenapi. Shalom, selamat siang. Saudaraku, kembali kita dapat kesempatan berjumpa lagi. Jangan lupa saudara subscribe dan saudara bagi-bagikan kepada saudara yang lain. Saudaraku, haleluya. Kita mau sama-sama baca di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya. Hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara dikasihi Tuhan, ini sering menjadi satu perdebatan di antara gereja Tuhan, di antara hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yaitu tentang persembahan dan persepuluhan. Saudara, banyak orang memakai istilah yang keliru, perpuluhan. Saudara, bukan perpuluhan, tapi persepuluhan. Artinya hasil yang kita dapat 10%, 1/10 bagian itu milik daripada Tuhan. Saudara-saudara, ternyata peristiwa ini tidak usah diperdebatkan, karena Alkitab sudah menjelaskan. Saudaraku, bahkan dikatakan terkutuklah. Bolehkah manusia menipu Allah? Saudaraku, apa hubungannya berkat, ya, hasil yang kita dapat itu dengan Tuhan? Saudaraku, banyak orang berpikir, toh saya yang bekerja sendiri, toh saya yang usaha sendiri. Saudara-saudaraku, banyak manusia tidak sadar, termasuk orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, padahal Tuhan bilang, apa yang kamu terima yang bukan dari Tuhan. Saudaraku, 1 Korintus 4 ayat 7. Kalau saudara bisa bekerja dengan baik, bisa hidup sehat, bisa menikmati semua ini karena anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan bilang, kamu menipu aku. Saudaraku, orang yang tidak mengembalikan persepuluhan atau persembahan untuk pekerjaan Tuhan, itu di hadapan Tuhan seperti mengingkari. Saudara, bahkan Tuhan bilang menipu Tuhan. Saudara, ini barang serius. Banyak orang memperdebatkan, itu perjanjian lama, itu sudah tidak berlaku. Saudaraku, bahkan di dalam perjanjian baru, saudara, Tuhan bilang bukan cuma 1/10, 100% hidup ini dari Tuhan. Dan untuk Tuhan, apa yang kamu miliki, saudaraku, tubuhmu ini milik Tuhan. Tubuh kita ini loh, milik Tuhan. Ada orang pakai tubuhnya menurut perjinahan, menurut, saudaraku,
narkoba, merokok, minuman keras, satu kali itu dianggap menipu Tuhan. Saudara, memakai hak Tuhan dengan sembarangan. Sebab apa? Tuhan memerintahkan hal semacam ini. Bahkan Tuhan bilang, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Masih tidak sadar, saudara. Karena itu kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, renungkanlah. Saudaraku, seperti pertama pantun saya katakan, saudara-saudaraku, bahwa orang yang saudaraku tidak mengembalikan itu menipu Tuhan, ya, menipu Tuhan. Saudaraku, bertahan jalan dekat api. Firman Tuhan pasti digenapi. Kalau menipu, bayangkan, saudaraku, mengerikan. Padahal mungkin ada orang salah berpikir, salah persepsi. Banyak orang Kristen, jemaat Tuhan, apalagi pada waktu pandemi ini, ada yang bilang, alah, saudara, kesempatan, aku tidak bayar persembahan, aku tidak mengembalikan perpuluhan, uangnya disimpan sendiri, uangnya ditabung sendiri, berlipat-lipat ganda, dia mau menikmati sendiri. Lupa. Alkitab bilang, terkutuklah. Saudaraku, hidupnya jadi pahit. Berapa banyak orang, saudaraku, mengumpulkan harta sedikit-sedikit, makan saja kalau bisa dikurangi, kalau bisa berhenti makan kalau bisa, sehingga duitnya terkumpul. Dipegangi, saudara. Orang Surabaya bilang dicukengi, cukeng, saudaraku. Dipegang baik-baik hartanya, saudara-saudaraku. Mereka lupa waktu mati. Bahkan waktu beberapa orang kena COVID, saudaraku, menderita dalam ruang isolasi, bergumul dengan maut. Untuk bernafas saja, cuma sejengkal, baru dia sadar, baru dia, saudaraku, menyesali. Kenapa? Hartaku milik siapa? Saudara-saudara, itu nasib orang-orang yang menipu Tuhan, saudara. Tapi bagi orang yang taat, yang takut akan Tuhan, berapa saudara memberikan persembahan, persepuluhan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, dia menerima janji Tuhan juga. Tuhan bilang, ujilah aku. Saudaraku, ditantang sama Tuhan. Bayangkan, Tuhan semesta alam nantang. Saudara-saudaraku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkat langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Saudara, terjemahan yang lain dikatakan berkat yang tidak sempat ditaruh, tidak sempat naruh, saudara. Baru menerima, belum sempat sudah datang lagi kiriman, belum sempat lagi datang kiriman, saudara. Dan yang paling luar biasa, kalau orang mentaati Tuhan, Tuhan menghardik itu artinya mengutuki belalang pelahap. Saudaraku, ada belalang pelahap, saudara. Kalau saudara sehat, itu sebab Tuhan yang memagari. Ya, orang sakit, saudara, itu duit itu keluar tanpa ukuran, biarpun dipegang pun tidak bisa. Kalau sudah kena kanker stadium akhir, uang itu keluar seperti gerojok. Saudaraku, tidak ada berapa orang keluar uang sampai puluhan juta beli obat saja, belum sempat obatnya dipakai, orangnya mati, dibuang, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku. Tuhan bilang dihardik, ya, belalang dihardik. Kalau saudara sehat, bersyukurlah, saudara. Kalau sudah masuk rumah sakit, berapa
Sebab itu jangan sayang untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, apalagi untuk membangun Ka'bah, rumah Tuhan. Saudaraku, itu kewajiban daripada jemaat Tuhan, orang beriman yang mau diberi berkat, jendela langit dibuka, saudara persembahkan, berikan untuk Tuhan dengan segenap hati, ya. Karena itu saudaraku, yang terakhir dikatakan, saudara-saudaraku, maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia. Itu sebabnya saudaraku, saya berdoa buat saudara supaya saudara sadar, berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya. Semua bukan milik kita, cuma barang titipan. Turut sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, kembalikan milik daripada Tuhan. Kita berdoa, angkat tanganmu yang butuh pertolongan Tuhan pada siang hari ini. Saya berdoa buat saudara, siang hari ini Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat, kami serahkan dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau nyatakan kuasa kemuliaan-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus, tangan yang diangkat sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Lord is my light, Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light.